Shalom, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang menganugerahkan waktu dan kesempatan bagi kita untuk boleh menikmati hidup di saat ini. Di hari yang baru ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kami naikkan pujian dan syukur kepadamu oleh karena berkat-Mu yang boleh dinyatakan bagi kami ketika kami boleh Engkau hentar ada di hari yang baru ini. Kami hendak mengisi perjalanan hidup kami di hari ini dengan mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karuniakan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami maksud kehendak Tuhan lewat kebenaran firman yang hendak kami baca, renungkan bersama saat ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus firman hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan kita di hari ini terambil dalam kitab Filemon pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian, "Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri, dan kalau dia sudah merugikan engkau, ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah kasih nyata dalam perbuatan. Kita boleh ada sampai saat ini, itu hanya karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Kasih-Nya yang besar telah dikaruniakannya dalam diri Yesus Kristus, sehingga membawa selamat dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagaimana kita telah menerima kasih-Nya, maka layaknyalah kita hidup di dalam kasih-Nya, serta wujudkan kasih-Nya bagi sesama yang ada di sekitar kita. Ini menjadi perintah Tuhan atau hukum Tuhan yang harus dilakukan setiap umat Tuhan. Hari ini kita renungkan firman Tuhan yang mengisahkan ajakan Rasul Paulus kepada Filemon, seorang pebisnis, pemilik sah Onesimus, dan sebagai teman dalam iman yang telah menerima kasih karunia Allah. Dengan penuh kerendahan hati, Rasul Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus, seorang hambanya yang telah mencuri bahkan merugikannya. Ia telah berjumpa dengan Rasul Paulus dan menerima Injil yang disampaikan Rasul Paulus di Roma. Memang dahulu Onesimus seorang hamba yang telah mencuri bahkan melarikan diri dari tuannya Filemon. Namun kini ia telah menerima Injil dan mengikut Yesus Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus mau menjamin kerugian hutang Onesimus. Semua ditanggung oleh Rasul Paulus. Dan bagi Rasul Paulus, Filemon pun sebagai saudara seimannya layak untuk menerima dan mengampuninya. Sebagaimana Rasul Paulus telah membawa Filemon pada kehidupan yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, dari hal ini menunjuk bagaimana kasih nyata dalam perbuatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus.
Dia wujudkan hidup yang mengasihi sesama dengan tulus. Ia wujudkan hidup dengan mau menjamin, membayar barang yang dicuri dan menanggung kesalahan Onesimus. Dan yang luar biasa lagi, kasihnya diwujudkan dengan memberi curahan perhatian bagi orang yang baru percaya dan menerima Injil Yesus Kristus. Ia menghibur dan menguatkan iman Onesimus. Nah, belajar firman Tuhan hari ini mau mengajak saya dan saudara untuk mari kita semua diajak untuk wujudkan kasih Allah yang ada dalam hidup kita. Kasih-Nya telah dianugerahkan bagi kita dan kita telah menerima dengan cuma-cuma. Maka layaklah kita untuk wujudkan kasih itu dalam keseharian hidup kita. Dimulai dari hidup keluarga, suami, istri, orang tua, anak, sanak, saudara. Bahkan bagi seluruh sobat kenalan, saudara seiman kita, pun bagi siapa saja yang kita jumpai dalam hidup kita ini. Kita wujudkan semua itu dengan penuh ketulusan tanpa maksud apa-apa. Dan kita wujudkan itu bukan karena kita berpura-pura baik, tapi semua kita lakukan seperti kita lakukan hanya untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga kita dimampukan untuk melakukan apa yang dikehendakinya, mewujud nyatakan kasih Allah yang ada dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh diberitakan bagi kami, mengingatkan kami tentang kasih-Mu yang besar, yang boleh dinyatakan dalam hidup kami. Maka selayaknya lah kami hidup dalam kasih-Mu, dan wujudkan kasih itu bagi sesama yang ada di sekitar kami. Kami mau wujud nyatakan itu dengan ketulusan, dengan tidak berpura-pura, karena kami lakukan itu sebagaimana kami mau lakukan hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami berdoa bersama dalam kesempatan yang indah ini, Engkau senantiasa akan menuntun dan menyertai kami dalam perjalanan hidup kami di hari ini. Engkau yang akan berjalan di depan kami, sehingga apapun yang mau kami lakukan dan kerjakan, akan Engkau buat berhasil demi kemuliaan hormat nama Tuhan. Sertai tuntun kami sebagai perangkat pelayan Jemaat Gemim Bukit Muria Rike. Tuhan mau pakai kami secara luar biasa dan heran untuk terus menjadi saksi Tuhan di mana kami pergi dan berada. Terlebih khusus di multimedia, Engkau berkati, Engkau sertai dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuhan mau pakai mereka untuk jadi alat kesaksian Tuhan dalam pelayanan di YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Berkati semua anggota Jemaat Gemim Bukit Muria Rike dan semua yang boleh mengikuti pelayanan dalam renungan harian keluarga saat ini. Biarlah Engkau yang lebih mengenal kehidupan semua anggota jemaat, Engkau yang akan sertai dan Engkau tuntun mereka yang ada dalam keadaan tubuh yang lemah, yang sakit tak berdaya. Tuhan yang akan kuatkan dan teguhkan. Tuhan nyatakan kuasa kesembuhan dalam keadaan tubuh yang tidak berdaya, yang bersyukur, yang berbahagia. Tuhan melengkapi segala kesukacitaan, kebahagiaan dalam hidup ini. Yang sedang berjuang untuk meraih berbagai berkat-berkat kehidupan, Tuhan pun berkati, sehingga segala sesuatu akan mereka raih dan mereka peroleh dalam campur tangan-Mu Tuhan. Berkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Apapun yang menjadi harapan hidup kami, semua kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Berkatilah kehidupan bangsa negara kami, tuntun para pemerintah kami, agar mereka mampu melaksanakan kerja pelayanan dengan tidak kurang suatu apapun. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa kami ini. Amin. Demikianlah pelayanan renungan harian keluarga kita di hari ini. Semoga kita semua mampu mewujudkan kasih Allah dalam hidup kita, dimulai di hari ini, bahkan hari-hari ke depan. Dan akhirnya saya mau menyampaikan selamat menikmati berkat Tuhan bagi kita sekalian di hari ini. Selamat melaksanakan segala tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.
Jangan lupa subscribe channel Gemi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.